Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 19 September 2023. Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 467, Tuhan bila hati kawanku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, ampuni kami Tuhan, jikalau melalui tutur kata kami menyakiti hati sesama kami. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon ampun, dan kami memohon pimpinan Roh Kudus. Kami akan membaca, merenungkan sabdamu Tuhan. Kiranya firman yang kami baca dan kami renungkan pagi hari ini boleh menjadi pandu bagi langkah kami. Ya Bapa, kami juga memohon kiranya Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabdamu Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh seturut kehendak Tuhan dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 5-8 dan dilanjutkan ayat 17-18. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Jadi ketika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan pada hari ini yaitu Pertobatan Memimpin kepada Hidup.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan kita bergaul dengan banyak orang. Pergaulan kita itu memperjumpakan kita dengan mereka, bahkan yang berbeda dengan kita. Saya di Kota Batu ini menjadi salah satu anggota dari Gus Durian Kota Batu. Dan ketika saya ada di komunitas itu, saya bisa berjumpa dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda latar belakang sosial, berbeda suku, bangsa, berbeda etnisnya, juga tentu berbeda keyakinan, kepercayaannya. Saudara-saudara, pernah satu hari saya menghadiri acara Gus Durian itu mengajak anak istri saya. Saya bergaul dengan mereka. Kami keluarga Kristen ini ada di tengah-tengah mereka. Suatu hari saya juga pernah diundang untuk menghadiri acara bersama doa lintas iman bersama dengan aparat Kelurahan Ngaglik. Waktu itu tepatnya acara pemugaran Patirtan Sumber di Jalan Lesti. Di tempat itu, saudara-saudara, saya bertemu dengan keyakinan orang lintas iman, bahkan ada yang kejawen. Dan di sana kami diminta untuk berdoa kepada Tuhan menurut keyakinan agama kita masing-masing, berdoa untuk kebaikan, waktu itu untuk pemugaran mata air itu. Saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta menghadiri acara-acara seperti itu sebagai orang Kristen, apalagi sebagai pendeta, apakah diperbolehkan? Ya, mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Saudara-saudara, pertanyaan itu adalah pertanyaan kritis. Namun harus kita akui bahwa sebetulnya selain karena orang yang bertanya itu kritis, tapi juga seringkali ketika kita melihat dan berjumpa dengan yang berbeda, terutama keyakinan yang berbeda, seringkali kita kemudian cara pandang kita kemudian mengkoreksi dan terkadang kita kemudian muncul ada satu stigma negatif. Ada satu pandangan yang menyebut orang-orang yang berbeda dengan kita itu mungkin adalah orang-orang dunia, bahkan mungkin secara keras mungkin kita mengatakan mereka orang yang kafir. Kita tahu pengertian kafir itu adalah orang yang tidak mengenal dan tidak menyembah Tuhan. Nah, maka dalam konteks yang seperti itu bacaan kita mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam masyarakat Yahudi itu mereka juga sebetulnya adalah masyarakat majemuk, di mana mereka juga hidup orang-orang yang bukan saja beragama Yahudi, tetapi juga ada orang-orang yang lain, terutama gereja mula-mula. Bagaimana orang-orang Yahudi itu berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani, orang-orang yang lain. Maka pada saat itu kita melihat bagaimana penganut agama Yahudi itu kemudian juga memberikan stigma negatif kepada bangsa lain. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, mereka disebut orang-orang kafir. Mereka direndahkan, bahkan mereka mendiskriminasi bangsa yang lain itu. Tetapi di dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan itu berbicara secara khusus kepada Rasul Petrus. Bagaimana Rasul Petrus saat itu kemudian mendapatkan perintah oleh Tuhan untuk bergaul, untuk menyapa orang-orang
yang disebut mungkin sebagai bangsa kafir itu. Mari kita lihat di dalam bagian ini bagaimana Petrus mendapatkan penglihatan di ayat 5 ketika ia sedang berdoa. Ketika ia sedang berdoa, ia melihat ada kain lebar yang bergantung kepada 4 sudutnya turun dari langit dan berisi segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang menjalar, dan burung-burung. Dan Petrus diminta oleh Tuhan untuk bangun dan menyembelih binatang-binatang itu untuk dimakan. Dan Petrus menjawab di ayat 8, tidak Tuhan, dia tidak mau, karena dia punya pemikiran seperti keyakinan yang selama ini ia yakini, bahwa binatang-binatang itu adalah binatang-binatang yang termasuk haram, dan dia belum pernah makan makanan haram. Itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi orang kafir. Saudara-saudara, Tuhan di dalam penglihatan Rasul Petrus itu mengajarkan bahwa ia adalah Allah yang penuh kasih, mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali. Allah tidak membeda-bedakan mereka. Jadi jika selama ini bangsa Yahudi terlanjur memberikan stigma kepada bangsa lain itu bangsa kafir, maka melalui penglihatan itu Petrus diajar untuk melihat bangsa yang lain itu seperti cara Allah, cara Tuhan memandang mereka dan mengasihi mereka. Maka penglihatan itu penggambaran bagaimana binatang-binatang itu yang selama ini disingkirkan, dijauhi, dianggap najis, sama seperti bangsa non-Yahudi yang selama ini dijauhi, dianggap najis, dianggap kafir. Kasih merobohkan tembok-tembok pembatas itu. Kasih menghilangkan diskriminasi itu. Justru Tuhan mengutus Petrus untuk menjumpai mereka, untuk mengunjungi mereka, untuk melayani mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Injil harus menjangkau semua bangsa. Saudara-saudara, atas dasar penglihatan dan perintah Tuhan itulah di kemudian hari Rasul Petrus menjumpai mereka, bergaul dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, dan kemudian memberitakan Injil kepada mereka. Dan Tuhan memakai dia, pelayanannya berhasil. Maka kita lihat Rasul Petrus pun juga diperkenan oleh Tuhan untuk membaptis mereka, memasukkan domba-domba yang dari luar kandang itu untuk menjadi satu gembala, yaitu di dalam kandang Kristus, di mana Yesus Kristus sebagai gembala. Maka bukan hanya domba-domba Israel yang dikumpulkan, yang dipelihara, yang dipandu dan dipangku oleh Tuhan, tetapi domba-domba yang berasal dari luar kandang, yang tadinya diberi label, di stigma sebagai golongan orang tidak bersunat, orang-orang kafir itu ketika mereka bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka juga mendapatkan hidup yang kekal. Pertobatan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kisah penglihatan Rasul Petrus yang ia tindak lanjuti di dalam sikapnya itu tentu sedikit banyak dipertanyakan oleh saudara-saudara yang lain yang ada di Yerusalem.
Karena saat itu Petrus sebagai soko guru jemaat, sebagai pemimpin jemaat, tentu sebagai orang Yahudi yang sangat fanatis dengan kebangsaannya, banyak jemaat, banyak umat yang mempertanyakan apa dasarnya Petrus melakukan itu. Maka Kisah Para Rasul pasal 11 yang tadi kita baca ini menjadi dasar. Penglihatan Petrus di dalam doanya itu yang melandasi sikapnya di dalam bermisi, di dalam melayani orang-orang di luar umat Israel. Dan dengan jelas melalui penglihatan itu di ayat 18 Rasul Petrus mengatakan, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudaraku yang terkasih, kalau begitu rupanya yang perlu pertobatan bukan saja orang-orang non-Israel, orang-orang yang dicap najis kafir itu, tetapi umat Israel, orang-orang Yahudi, mereka pun perlu bertobat. Kita pun perlu bertobat. Jikalau di dalam pandangan kita kemudian meremehkan orang di luar kekristenan. Orang-orang Yahudi perlu bertobat, karena ternyata Allah juga mengasihi bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Justru tugas kita adalah untuk memperjumpakan Injil kepada mereka supaya mereka mengalami pertobatan sehingga memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang Yahudi dan kita harus tahu bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa dan rindu Injil keselamatan itu juga berlaku bagi mereka. Maka saudara, melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, dalam konteks kita, dalam kondisi kita zaman sekarang ini, kita mesti harus melakukannya dengan tulus, tidak membeda-bedakan, bahkan dengan cara pandang Allah, cara pandang yang positif, bukan dengan pendekatan yang menghakimi, tetapi dengan pendekatan penuh persahabatan. Kita diutus oleh Tuhan, bagaimana kita bergaul dan tetap menaruh hormat kepada mereka yang berbeda. Mari kita menghindari sikap untuk menghakimi, apalagi melabeli mereka yang berbeda keyakinan itu dengan sebutan najis atau kafir. Justru tugas kita adalah menghadirkan Injil keselamatan, menghadirkan Injil kerajaan Allah itu untuk menjangkau mereka. Karena Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari kita menjangkau mereka, mari kita mengasihi mereka, mari kita melayani mereka, agar mereka mengenal dan mengalami karya keselamatan Kristus. Sama seperti Rasul Petrus yang menempuh cara-cara yang mungkin bagi orang Yahudi saat itu kurang familiar, karena dituntut kerendahan hati, karena dituntut penyangkalan diri, karena dituntut pengorbanan, karena dituntut langkah yang berani menyeberang, bergaul dengan yang berbeda. Kita pun diminta menjadi orang yang inklusif, yang terbuka, menerima yang berbeda itu untuk memberitakan Injil. Mari kita ingat, Injil itu adalah kabar sukacita dan bukan kabar buruk. Injil itu adalah kabar gembira, mari kita lakukan dengan kegembiraan. Injil itu membuat kita diangkat oleh Tuhan menjadi sahabat. Karena itu mari kita menjumpai orang yang berbeda itu sebagai sahabat-sahabat baru. Mari kita merendahkan diri. Mari kita melakukan sebuah
pendekatan dengan kasih, bukan memberikan label, bukan menghakimi mereka yang belum percaya. Mari dengan kelembutan, kesabaran, persaudaraan, dan cinta kasih yang tulus kita hadir untuk menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Jika mereka dan kita membangun pertobatan yang sejati, maka sebetulnya kehidupan yang kekal itu sudah diberikan kepada setiap kita. Mari kita melakukan, bukan saja supaya mereka kita injili itu diselamatkan, tetapi mari kita melakukan itu juga supaya kita sendiri tidak kehilangan upahnya. Selamat mengasihi sesama, selamat mengasihi setiap orang dengan tatapan mata yang penuh dengan kasih dan bukan tatapan penghakiman. Tuhan menyapa kita, memberkati dan menolong kita pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami. Tuhan mengutus kami untuk memperjumpakan Injil kepada setiap orang, supaya setiap orang juga boleh mengalami kehidupan yang kekal, menerima Yesus Kristus, dan mengalami kehadiran kerajaan Allah. Kami berdoa kiranya setiap kesaksian hidup kami boleh hadir dengan kasih yang tulus. Jauhkan dan hindarkan kami dari pergaulan yang memandang rendah orang lain, sesama kami, apalagi orang yang berbeda dengan kami, dengan memberikan label-label tertentu yang menjatuhkan, yang mendiskriminasi, bahkan yang meremehkan mereka. Tetapi biarlah Tuhan menolong setiap kami, memandang sesama kami dengan penuh cinta kasih sama seperti Tuhan, juga memandang mereka dengan penuh cinta kasih. Untuk kehidupan jemaat-Mu kiranya Tuhan tilik satu persatu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berobat Tuhan pulihkan, beri kesehatan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang bersedih hati Tuhan hibur, bahkan mereka Tuhan berkati dalam kehidupan mereka pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberkati kami. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, Shalom.